mengisahkan orang perempuan yang bernama Tamar, atau menceritakan kisah tentang kehidupan seorang perempuan yang bernama Tamar. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, membuat perbandingan dari kitab lain yang menceritakan tentang kehidupan perempuan yaitu Tamar. Yang ketiga, kehidupan atau kehidupan sekarang yang kita ini menurut pandangan Allah. Itu yang kami tangkap, 3 pertanyaan bagi kami kelompok 1. Untuk jawab teman kami yang salah satu ibu bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih terkait pertanyaan pertama tentang Tamar. Kisahnya tadi kita sudah baca bersama-sama. Dari cerita tentang Tamar, ada 2 hal yang kami ambil dari sikap Tamar, yaitu hal yang baik dan yang buruk. Hal yang baik, ada 3 hal yang kita lihat. Tamar adalah seorang perempuan yang setia. Artinya bahwa ketika Tamar mengambil suami dari yang pertama, dia setia. Tapi suaminya melakukan hal yang jahat, dia meninggal. Tapi kesetiaannya itu membuat dia, dalam arti bahwa bapak mantunya menyuruh dia untuk kawin dengan adiknya. Itu hal yang sangat sulit kalau kita zaman kawin lagi dengan adik. Kok kawin dulu karena kok kakak meninggal, kawin lagi dengan koko adik. Dengan kesetiaan itu dan keputusan untuk kawin dengan adiknya, di sini kami lihat ada sikap ketaatan dari Tamar. Dan yang ketiga, ketika suaminya yang kedua meninggal, adiknya yang ketiga masih kecil, ada pertimbangan yang dilihat oleh Yehuda. Yang ketika kedua anaknya kawin dengan Tamar, dua-dua meninggal, berarti bapak mantunya pasti dalam hatinya bilang, perempuan itu pembawa sial, karena dia sudah kawin anak yang pertama, kedua meninggal. Jadi dia takut untuk kasih anak yang ketiga lagi. Dengan pertimbangan itu, bapaknya minta kepada Tamar untuk pulang dulu. Kau menunggu sampai kau punya adik yang ketiga ini besar. Itu cuma alasan saja. Nah, itu menurut kami. Nah, ketika Tamar menunggu dalam penantiannya, kita lihat di situ ada hal kasih yang dia tunjukkan. Hal kasih bahwa dia menjaga kekudusan dirinya sebagai seorang istri dari 2 suami atau suami yang ditinggalkan. Jadi ketika dia mendengar bapaknya datang ke tempat di mana dia tinggal, dengan cara bagaimana dia harus temu dengan orang tuanya, karena dalam hatinya ini semua dia nomor 3 ini sudah besar ini untuk bapak mertuanya memberikan kepada dia untuk dikawinkan. Tetapi dia menunggu, dia mendengar bapaknya tiba. Di sini kami lihat ada sikap yang kurang bagus dari Tamar, yaitu dia mengambil keputusan yang salah dalam kehidupannya, yaitu dia menyamar sehingga bapak mantunya tidak mengenal dia. Tapi ada satu hal yang kita lihat, ketika dia menyamar, dia minta satu hal dari bapak mantunya, supaya ketika masyarakat mengatakan dia hal-hal yang kurang bagus, dia siap mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dia buat saat itu. Jadi ketika dia tunggu dia punya bapak mantu lewat, dan bapak mantu kira itu perempuan sudah, tadi kita baca. Dia bapak mantu bilang, mari sama tidur dengan kau. Yang anehnya dia bapak mantu terkenal dia. Tamar bilang gini, mari ku kasih saya barang bukti. Apa yang kau minta? Domba segala macam saya bisa kasih. Tamar tidak butuh kekayaan harta segala macam, tapi dia butuh saat itu adalah
bukti ketika masyarakat menilai dia dengan hal-hal yang tidak baik, dia bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dia minta apa tadi itu ya, teman-teman tadi ya, meterai dan ya, itu sebagai barang bukti. Setelah dia punya bapak pulang, dia bapak bilang, dia kasih berita, Tamar ada mengandung. Wih, dia bapak marah. Hamil dari siapa nih? Ini pasti siapa nama mantu, dia sudah jalan tengah ruang. Dia sudah jalan sembarang-sembarang. Oke, tanya dia, panggil dia ke sini. Ketika Tamar diperhadapkan, Tamar siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia perbuat. Yaitu dia menunjukkan bukti bahwa dia tidur dengan bapak mantunya. Itu kesalahan yang dia buat, tapi dia siap mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dia lakukan. Yang kedua, kita ambil dari perbandingan dari Alkitab. Perbandingan yang pertama, memang ada, kita baca Rahab juga termasuk dalam Yesus Kristus. Tapi di sini kita ambil Rut dan Naomi. Kita semua tahu kisah tentang Rut dan Naomi. Kesetiaan Rut ikut mama mantu. Dan dari turunan Rut lah Daud ada dan Yesus Kristus yang kita kenal saat ini kita sembah. Yang kedua yaitu Batseba. Batseba ini dia tahu dia punya suami, tapi dia tidak bisa menolak perintah dari raja, sehingga dia ambil keputusan untuk kawin dengan Raja Daud. Dan Tuhan memberikan hukuman buat Batseba, anak yang pertama meninggal. Daud menangis sedih, tapi mereka menyadari bahwa anak pertama itu dari kesalahan dan pelanggaran yang mereka buat, dan itu menjadi tebusan bagi mereka. Tetapi anak yang kedua, dari sekian istri yang banyak, Batseba yang diperhitungkan Daud, turunan silsilahnya diperhitungkan oleh Tuhan. Turunan Batseba itu yaitu Raja Salomo yang kita kenal itu sampai dengan sekarang ini, turun temurun sampai kita adalah anak-anak Yesus Kristus. Yang kita aplikasikan dari kebenaran firman Tuhan, kita ambil dari Yohanes pasal 4, yaitu cerita tentang perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus dia tiba di Kanaan, dia lihat ada sumur di situ, sumur Yakub. Tuhan Yesus minta minum, tapi perempuan itu bilang, kau dari mana? Untuk adat istiadat kami tidak bisa memberikan air sembarang kepada orang. Tetapi Tuhan Yesus bilang, saya tahu kau siapa. Perempuan ini bilang, saya pergi kasih tahu suami dulu. Pergi sudah, kasih tahu itu kau suami yang kelima. Perempuan itu kaget. Di situ baru dia tahu bahwa orang yang bicara dengan dia adalah Yesus Kristus. Artinya bahwa dari Yohanes pasal 4 kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan pasti tahu dan mengetahui apa yang kita perbuat. Ada apa ya, tambahan dari Kakak Wiri terkait aturan-aturan kenapa Tamar harus kawin dengan dia punya adik, dengan turun temurun. Jangan kawin lagi deh, lain-lain nanti kakak Wiri tambahkan, baru kita kembali ke ketua kelompok. Ya, tambah sedikit saja, maksudnya bukan sedikit, kalau banyak juga siap saja. Ya, jadi aturan untuk ternyata kisah tentang Yehuda dan Tamar itu terjadi lebih dulu. Nanti di saat Musa ada, dia dihukumkan. Menjadi hukum bagi bangsa Israel adalah ketika yang kakak meninggal, adiknya harus melanjutkan keturunan, mengambil istrinya dan melanjutkan keturunan dari kakaknya. Itu tertulis dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 6. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ini yang tadi, dia punya anak pertama meninggal, terus wajib untuk memberikan anak kedua. Jadi Yehuda punya anak kedua sambung, tapi Yehuda punya anak kedua tidak mau, jadi sudah selesai, sudah. Jadi Tuhan memandangnya sebagai sebuah kejahatan, akhirnya dia juga Tuhan bunuh. Terus akhirnya Tamar disuruh pulang. Anak ketiga mungkin dia mau kasih, tapi dong pikir yang 1, 2 sudah meninggal, kalau yang ini lagi mati. Jadi ya sudah, dong tidak kasih. Jadi ujung-ujungnya dari sana Yehuda bilang, kalau kita lihat ketika Tamar kasih tunjuk barang bukti itu, Yehuda bilang, sesungguhnya dia yang benar, saya yang salah karena saya tidak kasih sapu anak sama Tamar.
seperti itu. Begitu. Ya, saya kembalikan. Baik Ibu, itulah jawaban kami. Dari penjelasan dan jawaban kami mengambil kesimpulan bahwa seburuk-buruknya kita sebagai seorang perempuan, kita berharga di hadapan Tuhan, kita bernilai di hadapan Tuhan. Kita adalah perempuan yang Tuhan mau pakai meskipun kehidupan kita buruk. Seperti kita lihat kehidupan dari Tamar. Itu kesimpulan yang kami ambil dari kelompok 1. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang diberikan bagi kelompok 2. Yang pertama, gambaran singkat tentang sikap pemberontakan Tamar terhadap Yehuda. Ada dua macam penghayatan tentang keberanian Tamar, yaitu yang pertama, bagaimana Tamar, apakah ia bermartabat ganda, bagaimana Tamar mengatasi persoalannya. Kemudian yang ketiga adalah gambaran tentang hubungan persekutuan wanita gereja. Gambaran singkat tentang pemberontakan Tamar. Tamar berasal dari suku Kanaan, itu suku orang kafir. Tamar adalah menantu dari Yehuda. Tamar 2 kali menjanda dari anak-anak Yehuda. Tamar dijanjikan oleh mertua akan kawin lagi dengan anak yang masih kecil, yaitu yang bernama Shua. Ini gambaran singkat tentang Tamar. Kemudian pertanyaan kedua, apakah dia bermartabat ganda? Jawaban kami, iya. Yang pertama, dia bermartabat sebagai seorang janda. 2 kali menikah dengan anak dari Yehuda. Kemudian yang kedua, dia sebagai perempuan sundal. Jawaban kedua juga menjawab jawaban ketiga, yaitu apakah dia menyelesaikan masalah. Ya, dengan menjadi janda, dia mau meluluskan tujuan yang besar, yaitu untuk meneruskan keturunan Yehuda. Itu jawaban singkat dari kami. Kemudian yang terakhir, ini sebagai pertanyaan
tantangan bagi kita semua sebagai perempuan. Hubungan dengan persekutuan wanita gereja, apakah kita sebagai perempuan bisa seperti Tamar yang membuat terobosan yang pada akhirnya keturunan dari Tamar tercatat atau masuk dalam silsilah Yesus Kristus? Itu sebagai wanita gereja. Pertanyaan yang kedua adalah sebagai wanita di lingkungan tempat kita masing-masing, baik dalam keluarga, adat, dan di lingkungan masyarakat. Apakah kita bisa menghadirkan generasi yang hebat seperti yang dilakukan oleh Tamar? Karena kita lihat sekarang anak-anak kita banyak yang sudah terjerumus. Bagaimana peran kita sebagai wanita untuk menghasilkan generasi ke depan yang hebat? Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. 2, 3. Ku ikut